Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didit Yuda Prawira Wicaksana. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing langsung oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Widya Chandra Dewi, SEMM, yang dimana tugasnya ini adalah mereview salah satu film yang sedang fenomenal saat ini dan sedang hangat dan bahkan sedang tayang di bioskop saat ini. Mungkin sebelum kita review film ini, kita cek dulu cuplikannya. Pokoknya pastiin jangan sampai telat, ntar jam 2 kita bahas materi Davos buat kita presentasiin ke Pak Ilyas. World Economic Forum. Buat gua yang penting kita ke Swiss. Ada perubahan penugasan. Kamu akan melakukan peliputan eksklusif di Kalimantan. Apa kabar, Sher? Astaga. Selamat datang di Okal, jurnalis terbaik Next TV, Sherina M. Darmawan. Ternyata. Tapi udah married. Cie, reuni nih. Nah, kalau kamu anak generasi 90-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Petualangan Sherina, karya Riri Rija dan juga Mira Lesmana ini. Sering disebut sebagai penyelamat industri perfilman Indonesia kala itu, yang sempat melempem. Lebih dari 2 dekade kemudian, ini Mas Film kembali hadir dengan film Petualangan Sherina 2 yang akan memuaskan dahaga para penikmat film semua kalangan di tengah gempuran film-film bergenre horor di bioskop Indonesia. So, film produksi Miles Film dan Best Entertainment ini diawali dengan sosok Sherina yang diperankan oleh Sherina Munaf yang kini sudah dewasa berprofesi sebagai jurnalis, sedang mempersiapkan diri untuk meliput pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Namun secara mendadak Sherina dipindah tugaskan untuk melakukan pelaporan khusus tentang lembaga konservasi orangutan bernama OKAL di hutan Kalimantan. Di sanalah ia dan Sadam yang diperankan oleh Derby Romero, dua teman masa kecil yang lama terpisah dipertemukan kembali. Belum sempat melepas rasa rindu, 10 tahun tidak bertemu, rupanya pertemuan manis mereka harus terhenti ketika komplotan orang-orang mencuri anak orangutan yang bernama Sayu yang baru dilepaskan ke dalam hutan. Ini masalah reputasi dan soal eksistensi tak bisa ditoleransi. Agar lampaui ekspektasi, satu langkah itu harus koleksi. Secara konflik dan alur cerita, Petualangan Sherina 2 ini sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan film pertamanya. Permulaan dari Petualangan Sherina yang dipicu ketika dirinya dipaksa harus pergi ke suatu tempat yang tidak dia inginkan. Namun menurut saya hal ini bukanlah permasalahan yang besar, malah merupakan hal yang baik karena selaku sutradara, Riri Rija berhasil membungkus Petualangan Sherina sebagai kisah yang segar dan masih sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Meski berjeda 23 tahun dari film pertamanya, siapa sangka seorang Sadam yang dulunya manja sekarang malah menjadi project manager suatu lembaga konservasi di hutan belantara. Unsur linkback yang cukup banyak sampai hal ikonis ataupun secara detailnya ini bisa membuat para penonton terpikat. Berikutnya saya percaya bahwa kesuksesan suatu film pasti didukung oleh tim yang solid, baik itu di depan ataupun di belakang layar. Pertama-tama saya ingin mengakui kehebatan tiap pemainnya, meski jeda beradu peran antara Sherina dan Derby terbilang lama, tapi chemistry di antara keduanya ini seakan tidak pernah hilang, karena dapat menyampaikan pesan bahwa persahabatan yang didasari ketulusan mampu menembus ruang dan waktu. Selayaknya sahabat yang tumbuh bersama, lalu terpisah dan akhirnya bertemu kembali, keduanya mampu menggambarkan kecanggungan yang pas. Saat diberi elemen romansa pun banyak penonton turut bereaksi saat keduanya saling melirik ataupun salah tingkah. Dan kamu dulu pernah bilang
kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu. Iya. Kenapa? Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosya. Selain Sherina dan Derby, sederetan aktor kelas kakap ikut tampil mendukung keberhasilan petualangan Sherina 2 ini. Siapa sangka kehadiran Queen Salman memerankan Sindai, gadis asli pedalaman Kalimantan, mampu menyita perhatian penonton dengan rambutnya yang coklat kehitaman, pakaian yang lusuh, dan gaya bicaranya yang unik. Queen betul-betul mendalami perannya dengan baik. Begitu juga dengan kemahiran Isyana Sarasvati yang memerankan Rati sang antagonis. Yang juga perlu diakui celotehan-celotehannya yang unik, pakaian yang mewah dan norak, serta dandanannya yang menor, dengan suara seriusannya yang merdu yang dimiliki oleh Isyana, menambahkan warna tersendiri pada petualangan kali ini. Meski Rati ini sangat menyebalkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya dengan Chandra Satria selaku Sailendra sungguh amat menghibur. Selanjutnya, para penulis skenario dan cerita yang mampu meracik kisah petualangan yang tidak abal-abal perlu diacungi jempol. Jujur Prananto, Mira Lesmana, Riri Riza, dan Pirania Munaf mampu menyentuh isu penjualan binatang langka ke pasar gelap, serta penyeludupan binatang langka yang tidak umum diangkat dalam perfilman Indonesia. Tentu saja ini secara tidak langsung film ini telah memberikan edukasi kepada penonton mengenai pentingnya melestarikan hewan-hewan ini pada habitatnya. Saya bersama penonton yang lain di bioskop turut tersentuh saat menyaksikan Sayu dibebaskan secara langsung di hutan Kalimantan. Selain itu, proses pengambilan gambar dan penyuntingan film dengan latar hutan Kalimantan tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan tangannya yang handal, Yadi Sugandi sebagai sinematografer terbilang berhasil menggabungkan cerita yang berisi scene hutan Kalimantan yang syahdu dengan kota Jakarta yang sangat padat. Bahkan aspek editing yang dilakukan Alin Justria juga mampu mengeksekusi setiap scene-nya dengan rapi. Perpindahan antara satu frame ke frame berikutnya itu terasa cukup halus. Sentuhan-sentuhan kilas baliknya yang cukup detail seperti donat, tas ransel yang bolong-bolong gitu. Dan juga voice note dari maminya Saddam, dan masih banyak lagi yang mampu menopang kelangsungan alur cerita kali ini dari yang sebelumnya. Potongan-potongan adegan laga Sherina Saddam melawan komplotan juga itu ikut menambah ketegangan petualangan yang kedua ini. Karena film ini bergenre musikal, tentu unsur yang mampu memikat penonton adalah alunan musiknya. Selaku penata lagu, Sherina sudah menciptakan beberapa lagu dalam petualangan Sherina yang kedua yang baru. Namun masih terasa menyatu dengan petualangan Sherina yang pertama. Kenapa? Karena terdapat total 6 track lagu yang terdiri dari 1 lagu baru dan 5 lagu aransemen ulang yang terinspirasi dari lagu-lagu film yang pertama. Balutan unsur alat musik etnik khas Kalimantan yang dimasukkan ditambah dengan lirik dan orkestra mega dalam lagu Sayu, itu sukses membuat saya meneteskan air mata. Semua lagu yang dibawakan dengan ciri khas koreografi yang sangat apik sehingga menyatukan film ini menjadi karya yang menakjubkan. Jadi buat saya ini adalah film yang luar biasa. Kalau buat saya ini film yang ratingnya mungkin 9 dari 10. Kenapa? Karena yang pertama adalah ini film membangkitkan masa-masa nostalgia saya atau membangkitkan masa-masa kecil saya karena saya adalah salah satu orang yang tumbuh kembang bersama film ini. Jadi buat saya ini petualangan Sherina yang kedua dijamin mampu mengobati rasa kangen kita untuk ikut berpetualangan lagi dengan Sherina dan Saddam. Jadi itu aja yang mungkin saya akan review filmnya. Jangan lupa teman-teman apabila ada kritikan atau masukan yang bisa membangun untuk saya,
Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share ke teman-teman kalau video ini berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau masa tak terpulang, petualangan selanjutnya datang. Malam demi malam silih berganti, namun bintang-bintang terus menemani, hiasi dan menjadi saksi perjalanan kita yang sempat terhenti. Ku berjanji wahai gugusan misteri.